Salam damai semuanya. Kali ini audioku bukan berupa renungan ya. Maksudnya disebutnya seri tanggapan terhadap renungan audioku yang kemarin. Yang kemarin kan tentang kekuatan doa Rosario yang kedua. Mungkin ada teman-teman yang berpikir ya sejauh itu dilandaskan dengan cinta kasih ya. Menurut aku gak apa-apa sih ya. Apakah dengan memakai atau membawa manik rosario itu disebut terlalu menyadarkan diri terhadap benda tersebut? Ya, maksudnya itu bahasa halusnya ya. Maksudnya apakah kita itu tidak disebut terlalu mengandalkan seperti benda itu seperti jimat gitu ya? Jawabanku mulai dari sekarang ya. Sejauh itu kita bersandar dengan rasa iman yang dewasa, ya tidak apa-apa. Bersandar dalam artian yang terkendali, bersandar dalam porsi yang pas. Kita jadi nggak tergantung atau ketergantungan pada benda tersebut saja. Misalnya kalau kita bawa rosario di tas, atau misalnya kelupaan, atau kita lupa pakai juga, kita jangan jadi ngerasa gelisah atau takut kenapa-napa. Ingat kata firman, roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia. Maksudnya Allah Roh Kudus yang ada dalam diri kita juga turut melindungi. Tapi terkadang manusia itu kan makhluk fisik, punya tubuh fisik. Jadi manusia itu makhluk visual juga. Tuhan itu bekerja lewat banyak hal. Jadi kalau dari ada satu pernyataan apa gimana gitu, hal-hal rohani tidak berhenti di situ aja. Jadi ada pemetaannya lagi, ada begitu kaya hal-hal rohani, kekayaan Katolik itu begitu kaya nilai-nilainya. Jadi kita jangan sampai takut salah bila Gereja Katolik sudah menetapkan rosario sebagai sakramentali. Maksudnya jenis sakramen yang kecil. Nah itu sudah diperhitungkan betul-betul, jadi tidak sembarangan. Sudah melalui perundingan dan proses yang panjang dan sudah dipertimbangkan sampai-sampai ke misalnya manusia jadi gimana nih imannya, atau manusia jadi gimana. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Gereja Katolik itu justru malah membuat kita aman. Justru adalah berpusat kepada Tuhan Yesus dan selalu membawa keselamatan. Tujuan yang utama itu, tujuan dari Tuhan ya melalui gereja juga, bahwa pribadi kita menjadi pribadi yang kuat dan aman dan terselamatkan. Misalnya ada yang bilang atau nanya bersandar di rosario. Bukan itu yang dimaksud, tapi kita ingat akan pribadi siapa yang ada di balik rosario itu. Jadi rosario itu mengingatkan kita pada Bunda Maria. Dan ada pribadi juga atau pasukan Legio Malaikat Bunda Maria yang turut bekerja, turut melindungi kita. Jadi Bunda Maria itu begitu menyatu dengan pribadi Tuhan. Jadi tidak sepenuhnya kita terpusat mengandalkan Bunda Maria semata, tapi Tuhan juga bekerja melalui para kudusnya. Tuhan tidak bekerja sendirian, selalu melibatkan para kudusnya. Termasuk juga Tuhan yang bekerja melalui manusia yang masih hidup sekarang untuk berkarya di banyak hal pokoknya. Secara luas juga, tidak peduli agama pun juga sebenarnya. Tuhan selalu bekerja di berbagai macam hal dengan caranya yang ajaib. Lalu, misalnya ada yang bilang, Bunda Maria itu kan manusia biasa. Bukan. Bunda Maria bukan hanya manusia yang biasa. Memang fisiknya sewaktu hidup, Maria adalah seorang manusia yang lahir secara wujud fisik lahiriah. Tapi dalam peran hidupnya, dia begitu taat, begitu setia. Perannya begitu besar terhadap keselamatan. Jadi karya keselamatan Tuhan dengan Tuhan Yesus yang menebus dosa manusia di kayu salib dan bangkit lagi untuk menebus dosa manusia, itu begitu menyangkut dengan pribadi Bunda Maria, karena
ketaatannya, kesediaannya. Bunda Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau Bunda Maria nggak bilang begitu, Tuhan Yesus nggak dilahirkan, ya bagaimana juga karya keselamatan bisa terjadi. Ya begitu. Kita juga bukannya terlalu mengkultuskan seorang pribadi manusia ini, tapi dengan mengingat kembali hal-hal yang tadi telah aku sebut itu diantaranya ya. Kalau mau dipanjangin lagi sih bisa jadi panjang banget gitu. Dan kita tetap perlu mengingat bahwa pusat hidup kita selalu dipusatkan kepada Tuhan. Jadi Bunda Maria perantara, sebagai kita sebut Bunda kita bisa berdoa bersama Bunda Maria dan datang kepada Tuhan. Tapi yang perlu diingat, segala sesuatu selalu yang utama dipusatkan kepada Tuhan. Itu Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal, Maha Kudus. Jadi, waktu untuk berdoa kepada Tuhan itu selalu kita utamakan, dan jumlah jamnya juga sebisa mungkin selalu lebih banyak. Jadi jangan sampai kita berdoa fokus ke para kudus, mohon maaf Bunda Maria dan pelindung kita, Santo-Santa atau malaikat pelindung kita itu membuat kita menjadi melupakan pribadi Tuhan. Jadi misalnya kita terlalu fokus berdoa rosario dan sehingga kita misalnya jadi melupakan doa ke Tuhan gitu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semangat dan maju terus, pantang mundur. Amin.